Selamat pagi. Nah, gerak adalah materi dasar dari tari pada hakikatnya. Setiap manusia dapat bergerak sehingga dapat menari. Tari tidak menggunakan sarana lain kecuali tubuh manusia itu sendiri. Nah, unsur-unsur tari itu ada dua, yaitu gerak dan musik atau iringan. Gerak itu prosesnya, kemudian musik itu adalah komposisi yang didesain khusus untuk mengiringi, memperkuat ekspresi, memberi ilustrasi, dan membingkai suatu gerakan tari. Nah, menurut Aristoteles, tari merupakan suatu gerakan yang indah dengan bertujuan untuk mempersembahkan sebuah konsep visualisasi atau gambar sesuai karakter manusia di dalam tingkah lakunya. Nah, itulah menurut Aristoteles. Dan yang kemudian Dr. Swedarsono, ya, tari adalah sebuah ekspresi pada penjiwaan yang melalui pergerakan secara ritmis yang estetis dan indah. Itulah menurut para ahli tentang tari. Dan yang kemudian gerak tari merupakan hasil stilisasi atau distorsi dari gerak wanta menjadi gerak tertentu. Gerak yang telah distilisasi atau distorsi ada dua, gerak murni dan gerak maknawi. Pada periode masa prasejarah, tari pada masa ini tercipta sebagai tari ritual, yaitu untuk upacara memanggil roh nenek moyang atau para dewa yang bertujuan supaya dibebaskan dari roh jahat yang sering mengganggu keselamatan warga masyarakatnya. Itulah secara singkat untuk masa sejarah tari. Baiklah adik-adik sekalian, kita akan masuk ke bagian A, konsep gerak tari. Perlu kita ketahui bahwa gerak tari memiliki bentuk yang beraneka ragam. Setiap tarian memiliki ciri khas atau keunikan geraknya masing-masing, sehingga gerak tari tidak hanya terpaku pada gerak tari baku, melainkan gerak tari dapat dikembangkan menjadi gerak tari kreasi. Nah, jadi dari tiap-tiap daerah memiliki kekhasan gerak tari masing-masing. Kemudian tari Betawi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bentuk tari topeng dan tari cokek. Ya, ragam geraknya yaitu ada dasarnya, gibang, selancar, kewer dan sebagainya. Baik, tari Bali. Tari Bali merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Hampir semua sih rutinitas upacara keagamaan maupun upacara adat di dalamnya terdapat unsur tari. Ragam gerak tari Bali terdiri dari ngumbang, agem, angsel, piles, ngeseh, nyeledet. Baik, yang selanjutnya itu adalah dari daerah Sulawesi Selatan ataupun Toraja. Nah, seorang penari yang menari di atas gendang menjadi ciri khas dari tari Pagelu, tari Torasa ataupun Sulawesi Selatan. Ragam gerak tari dari Pagelu tari yaitu gerak Pagelu, Patabe, Pagelu Tua, Pangerapa, Pentalun, Penggirik Tangtaru, Hututu, ya. Itulah dari Sulawesi Selatan. Baik, kita ke Jawa Tengah. Gerak pada tarian daerah Jawa biasanya tertuju pada gerak yang bertumbuh dan berkembang di keraton atau istana. Nah, gerak-gerak yang berkembang di keraton memiliki aturan-aturan tersendiri dalam melakukannya. Setiap gerak memiliki makna dan filosofi tersendiri. Nah, gerak dasar tari Jawa terdapat disebut dengan serisik, sabetan ya, hoyok, lumaksana, kengser, seblak sampur, dan ulat-ulat. Nah, itulah dari daerah Jawa. Sekarang kita lanjut gerak.
Di dalam gerak terkandung tenaga atau energi yang mencakup ruang dan waktu. Artinya, gejala yang menimbulkan gerak adalah tenaga, dan bergerak berarti memerlukan ruang dan membutuhkan waktu ketika proses gerak berlangsung. Rudolf von Laban membagi aspek gerak menjadi beberapa bagian, yaitu gerak bagian kepala, kaki, dan tangan dan badan. Nah, rentangan atau tingkatan gerak disebut dengan space, dan gerak yang kuat, lemah, elastis, penekanan disebut dengan dinamik. Nah, oleh karena itu, timbulnya gerak tari berasal dari hasil proses pengolahan yang disebut dengan distilasi distorsi. Nah, yang kemudian melahirkan dua jenis gerak, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Nah, gerak murni, gerak yang tidak memiliki makna, artinya hanya memiliki keindahan tertentu. Contohnya ukel, nyekiting, nyempurit, ngerayung, kengser, adek-adek, trecet, trisik, gilek, beliur, pacak bulu. Nah, kemudian gerak maknawi. Gerak maknawi yaitu gerak yang mengandung makna tertentu. Nah, contohnya ulek-ulek, ngilo, asa, udarikma, tasikan, terap jamang, terap cunduk. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk tari daerah kita sendiri? Untuk daerah kita kan daerah Sumatera Utara ataupun Kabupaten Tapanuli Tengah. Kita ambil contohnya Batak Toba.
Kuasa disampaikan melalui raja dan hula-hula atau kerabat keluarga. A. Bentuk gerak tari. Bentuk atau form sehubungan penataan dengan komposisi tari. Menurut author, merupakan proses penataan atau pembentukan sebuah komposisi tari yang menghasilkan bentuk keseluruhan. Kata bentuk atau form digunakan pada bentuk seni maupun untuk menjelaskan sistem yang dilalui oleh setiap proses pekerjaan karya seni tersebut. Bentuk merupakan aspek yang secara estetis dievaluasi oleh penonton, di mana penonton pada umumnya tidak melihat setiap elemen karya seni yang ditampilkan, tetapi memperoleh kesan secara keseluruhan dari karya tersebut. John Martin menyatakan bahwa bentuk dapat didefinisikan sebagai hasil dari penyatuan berbagai elemen tari, yang dipersatukan secara kolektif sebagai kekuatan estetis. Yang tanpa proses penyatuan ini, bentuk tersebut tidak akan terwujud. Proses penyatuan untuk memperoleh bentuk itu dinamakan komposisi. Berdasarkan dari pengertian bentuk pada tari, maka dapat disimpulkan bentuk tari berdasarkan geraknya, yaitu yang pertama, ada tari representasional adalah tari yang menggambarkan suatu dengan jelas atau wantah. Kemudian ada tari non-representasional, yaitu tari yang melukiskan suatu secara simbolis, biasanya menggunakan gerak-gerak maknawi. Contoh dari tari representasional adalah tari bondan. Tarian ini menggambarkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Berikut adalah contoh gambar dari tari bondan. Kemudian ada contoh dari tari non-representasional, yaitu tari bedaya. Tarian ini menggambarkan kesopanan dan kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan dan lembut oleh para penarinya. B. Jenis gerak tari. Yang pertama, ada gerak murni atau disebut gerak wantah. Adalah gerak yang disusun dengan tujuan mendapatkan bentuk artistik atau keindahan dan tidak mempunyai maksud tertentu. Yang kedua, ada gerak maknawi atau gerak tidak wantah. Adalah gerak yang mengandung arti atau maksud tertentu dan telah distilasi. C. Nilai estetis dalam gerak tari. Nilai estetika pada tari dapat diperoleh melalui penglihatan atau visual dan pendengaran atau auditif, dan nilai estetika bersifat subjektif. Nilai estetika secara visual itu berdasarkan dari gerak yang dilakukan. Kemudian, gerak nilai estetika secara auditif, yaitu berdasarkan iringan tariannya. Contoh dari nilai estetika secara visual. Pertama, itu gambar gerak keindahan sayap burung merak diinterpretasikan melalui gerak nan indah. Kemudian contoh kedua dari nilai estetika secara auditif, yaitu gambar kepak sayap burung enggang divisualisasikan melalui gerak yang lembut tetapi tegas. Nilai estetika dapat pula dikatakan sebagai persepsi dan impresi. Persepsi menggerakkan proses asosiasi dan mekanisme lain seperti komparasi atau perbandingan, diferensiasi atau perbedaan, analogi atau persamaan, sintesis atau penyimpulan. Kesemuanya menghasilkan pengertian yang lebih luas dan mendalam dan menjadi sebuah keyakinan yang disebut impresi. Impresi merupakan kesan pertama terhadap gerak yang dilihat, dan impresi merupakan interpretasi terhadap gerak tersebut. Nilai estetika juga dipengaruhi oleh emosi penikmat tari. Emosi merupakan perasaan yang perlu digugah dan harus ada untuk dapat menikmati kesenian dan keindahan, serta merupakan perasaan, misalnya sedih, senang, dan lain-lain. Itu yang dapat dikendalikan. Contoh nilai estetis dalam tari itu gambar keindahan tari saman terletak pada gerak yang rentak dan dinamis. Kemudian ada gambar keindahan tari yang bersumber pada gerak pakarena terletak pada kipas yang digunakan.
Kemudian ada gambar nilai estetika pada tari Bali, salah satunya dicirikan dengan gerakan mata atau sering disebut dengan seledek. Kemudian ada gambar nilai estetika pada tari Golek, salah satunya adalah tata rias busana, terutama penggunaan bulu-bulu pada bagian kepala.